Yang satu ini namanya Dr. Cucun Ahmad Syamsurijal atau akrab disapa Kang Haji Cucun. Ia merupakan legislator di DPR RI selama 2 periode dan kini dipercaya menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI. Sebelum terjun ke dunia politik, ia aktif di Nahdlatul Ulama dan lama mondok di pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Selepas menamatkan pendidikan di SMA Islam Cipasung pada 1991, ia melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Cipasung, jurusan Peradilan Agama, dan lulus tahun 1996. Baginya, pesantren Cipasung bukan hanya pusat menimba ilmu agama dan pengetahuan umum lainnya, tapi juga tempat menempa diri untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Ia mengaku mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama berada di pesantren Cipasung, termasuk dalam hal kepemimpinan. Saat berbicara dalam acara Halal Bihalal Keluarga Alumni Cipasung yang digelar di Pondok Pesantren Saadatud Daroin, Kabupaten Bandung, Sabtu 13 Mei 2023, pria kelahiran 8 November 1972 itu mengucapkan terima kasih kepada pesantren Cipasung yang telah banyak menempa dirinya dengan beragam didikan. Saya ini mengingat bahwa saya bukan siapa-siapa. Ketika datang ke Cipasung hanya anak seorang petani, budak boloho, masih emut Pak Matum, Pak Haji Matum, Pak Haji Matum yang ngasuh saya. Datang ke Cipasung itu tidak berbekal apapun. Saya ini bukan seorang anak petambang, saya ini bukan seorang anak pejabat atau siapapun, hanya pensiunan pejuang NKRI yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak dengan berlebihan, hanya keterbatasan. Datang ke Cipasung, bismillah, tolabul ilmi, alhamdulillah. Semua ini, saya seperti ini adalah berkat doa dari guru-guru saya di Cipasung. Tanpa doa dari guru-guru saya dari Cipasung, bukan Cucun yang bisa teriak dan selalu kalau rapat dengan Kapolri, kata Pak Kapolresta, nggak ada bakalan yang berani marahin Kapolri, hanya Pak Cucun yang bisa berani marahin Kapolri. Halal Bihalal yang dilangsungkan di pesantren miliknya Kang Haji Cucun ini dihadiri ribuan alumnus yang datang dari berbagai daerah. Turut hadir Bupati Bandung Dadang Supriyatna bersama Dandim dan Kapolresta Bandung. Bentangan spanduk dan karangan bunga pun turut menghiasi acara ini. Di antara banyaknya spanduk itu, ada yang menyampaikan dukungan kepada Kang Haji Cucun untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dukungan itu diberikan bukan tanpa alasan. Rekam jejaknya sebagai politikus dinilai positif. Daud Yusuf, alumnus Cipasung tahun 1997, mengatakan keberpihakan Kang Haji Cucun kepada masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Kiprahnya di dunia politik telah turut serta mendorong lahirnya regulasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa saya mendukung merekomendasikan beliau untuk masuk di Jawa Barat atau untuk mengelola Jawa Barat? Karena beliau sudah terasa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau bergerak dalam bidang pendidikan, upaya pengelolaan SDM yang baik. Yang kedua, beliau juga berkiprah dengan tata kelola lingkungan, dengan pertanian ketika di masanya beliau dengan bijakan-bijakannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan juga yang paling menarik di periode-periode hari ini atau di saat ini, beliau adalah mengawal sampai tuntas undang-undang kepesantrenan, yang tentu itu bukan perjuangan yang sangat sederhana, tapi perjuangan yang sangat
penuh dengan sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Dan ini dapat dirasakan oleh semua komponen warga masyarakat Indonesia. Maka dengan hal tersebut, sejatinya Kang Haji Cucun, yuk kelola Jawa Barat. Di hadapan keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung dan ribuan alumnus yang hadir dalam acara Halal Bihalal, Kang Haji Cucun mengutarakan alasannya terjun ke dunia politik. Salah satunya adalah ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan menjadi legislator, dirinya punya kekuatan untuk membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Itu salah satunya dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Menurutnya tidak mudah untuk meloloskan undang-undang tersebut, karena di Senayan ada ratusan orang dengan keyakinan dan kepentingan berbeda-beda. Tak heran salah satu koleganya di DPR menyebut dirinya gila, lantaran memperjuangkan regulasi yang disebutnya impossible. Fahri Hamzah menyampaikan, kamu ini gila, bikin undang-undang, di tengah orang ini keyakinan yang berbeda, di tengah orang ini pasti akan tersinggung, jangankan orang non-muslim, orang muslim sendiri, kalau bikin undang-undang hanya berkaitan untuk komunitas sendiri, itu adalah suatu hal yang impossible. Tapi alhamdulillah, saya masih ingat waktu itu 15 Oktober 2019, setelah 15 September, bukan 15 September sudah betul-betul undang-undang itu sebelum pergantian masa jabatan baru, undang-undang sudah disahkan. Jadi masih periode yang pertama. Itulah mungkin bakti saya dan salah satu doa dari semua al-mukarramin guru-guru saya mengawal dan menggiring dengan Ida Fauzia saat itu, tapi ditinggalkan oleh Ida Fauzia karena dia nyalon wakil gubernur di Jawa Tengah. Saya harus berjuang menyelesaikan undang-undang pesantren dan Perpres 82 tentang bagaimana mengunci dana abadi pendidikan pesantren, karena dana abadi pendidikan LPDP ini sekarang hampir 80 triliun hanya untuk pendidikan umum, dan saya sekarang di tahun 2023 ini naruh 10 triliun untuk dana abadi pesantren.